Oke, seatbelt sudah terpasang dengan baik dan kita siap ngebut nih di Most Auto Show. Welcome most people. Ada Johnny White dan Rizky Satria. Gimana Mas Rizky, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana bro? Sehat-sehat. Thank you very much. Tadi pas datang ke sini cuaca gimana? Oke nggak? Mendung-mendung asik gitu deh. Mendung-mendung asik. Oke, nanti kita lihat lagi keluar kondisinya gimana. Semoga tidak hujan deras yang mengakibatkan banjir-banjir. Jangan dong. Oke. Iya. Hari ini kita ada special guest ya. Benar. Kita temen gue sih. Oh, temen lo. Keren. Dia expert dalam hal yang berhubungan dengan classic cars ya. Motuba, mobil tua bangka. Mobil tua. Kalau di atas ini ya. Kalau bukan di atas apa maksud ini, kalau gue pikir mobil klasik ada 2 atau 1 mungkin yang selalu jadi wallpaper gue. Oh ya? Iya. Widih. Itu Lamborghini Miura. Wallpaper doang bro, wallpaper aja sih. Lu tahu ya. Mobil itu lumayan istimewa ya. Kalau lu sendiri classic car apa nih yang sangat menonjol bagi lo? Aduh, classic car tuh banyak banget sih. Iya. Yang Jepang ada, yang Eropa ada, Amerika ada. Tapi kalau buat gua mobil klasik Ferrari sih. Ferrari, iya. GTO itu udah, itu ada penyiarnya di Inggris, penyiar radio yang beli mobil itu $20 juta atau berapa ya, pokoknya. Memang harganya paling mahal itu yang paling mahal ya, dilelang kan? Waktu dilelang benar. Iya. Dan itu juga wallpaper gue juga sih yang GTO itu emang dahsyat. Karena desainnya timeless ya. Desain itu sampai kapanpun. Iya. Tapi menarik juga. Jadi sekarang tuh bahkan di Indonesia pun sudah ada apa ya? Kalau di motor kan ada builder nih yang bikin motor. Nah, di Indonesia juga di mobil juga mulai udah ada sebenarnya yang bisa bikin atau mereplikasi mobil klasik seorisinil mungkin. Nah, bahkan salah satunya itu Porsche yang jadul banget tuh, salah satu Porsche pertama. Itu udah ada di Indonesia, itu tapi replika. Tapi parts-partnya segala macam dibikin mirip banget sama yang versi orisinalnya. Seberapa hematnya sih biayanya kalau replika itu, bro? Oh, tergantung sama buildernya. Kalau misalnya bikinnya yang kan ada juga tuh banyak tuh kayak beberapa bengkel-bengkel yang bikin Ferrari dari Toyota Vios misalkan bisa juga gitu kan. Cuman kalau yang bener-bener sedetail itu, seorisinal itu, parts-partsnya mirip banget, wah itu pasti mahal banget juga sih. Cuman masih jauh lebih murah lah ketimbang beli mobil klasik aslinya yang udah langka banget. Langka dan pasti ya di sini mungkin lelang-lelang mobil gimana masih ada nggak sih yang untuk klasik car gitu? Sebenarnya kalau di Indonesia, kalau di luar negeri banyak banget sih pelelangan mobil klasik kayak Robert Sotheby's ya kan. Iya. Terus kok di Indonesia pelelangan itu lebih banyak mobil-mobil second, cuman bukan mobil klasik. Jadi kayak pelelangan mobil apa ya, Toyota Avanza tahun 2011, 2015 gitu. Nah, kalau di Indonesia mobil klasik itu biasanya di entusias aja sih klasik. Biasanya pemilik itu kolektor jatuhnya. Benar, dan dia nggak ada rencana jual sebenarnya. Atau kalau ada mungkin dikasih fixed price, bukan dilelang. Iya, biasanya malah antar mereka aja tuh, udah Ferrari lo gue bayarin gitu. Iya. Nanti kita ngobrol sama Didot ya. Yes, Mas Aldi Prihaditama panggilannya Didot. Dia ini expert soal mobil tuh apa tadi istilahnya? Bisa dibilang dia itu sebenarnya entusias. Jadi sering biasa miara mobil-mobil tua, ngurusin mobil-mobil tua juga, punya beberapa owner lah. Nanti kita tanyain ekspertisnya ya soal mobil-mobil tua dan dia koleksinya apa saja. Dan menariknya dia banyak cerita-cerita lucu lah. Oh gitu. Karena mobil tua tuh asik loh bro. Misalnya kita lagi bawa tiba-tiba ada apa. Nah, kisah-kisah menarik apa. Nanti kita sharing juga buat ke most people. Jadi kalau pengen punya mobil tua, nah resikonya apa, lucu-lucuannya. Iya, siap. We'll be right back. Most people don't go anywhere. Most Auto Show. Oke, back with Johnny dan Rizky Satria. Iya. Nah sekarang udah bergabung bersama kita Mas Aldi Didot Prihaditama. Nickname-nya Didot ya? Didot aja deh. Didot aja ya. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik-baik. Ini senior gue bro. Jadi waktu gue kerja di kantor lama, salah satu senior gue dan cukup dikenal lah. Bukan hanya di kalangan jurnalis otomotif, tetapi juga di kalangan ini pecinta mobil dan terutama mobil-mobil tua. Karena pernah ngurus-ngurus juga ya. Alhamdulillah pernah beberapa berapa event. Gue aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pernah bantu lah, kemudian ikut
apa ya, nganterin mobil gitu ya. Oke, tapi Dot, di antara semua mobil, apa mobilnya nyebutnya apa nih, mobil klasik, mobil lawas? Kalau kita bilang mobil klasik atau retro kan kayaknya mengerucut banget. Gue bilang kayaknya mobil yang mobil lawas aja ya, Mobil gitu. lawas, Karena ya. konteksnya bisa lebih luas gitu kan. Apa aja yang udah tua mobilnya bisa Biasa disebut kalau mobil kita lawas. udah bilang mobil di atas 10 tahun kan, mobil lo udah cukup berumur lah ya. Oke. 10 tahun Ini gitu. mobil gua ada mobil lawas dong ya. Sama juga gitu kan. Oke, di antara mobil-mobil yang udah pernah lo rawat ya, atau lo pernah bawa lah, ibaratnya kan sering kan bawa yang nganterin kemana, apa sih yang paling berkesan tuh, mobil apa yang paling? Gue nggak bisa bilang masing-masing. Oh ini enak, itu enggak, ini keras. Semua mobil pasti punya karakter ya. Oke. Kalau mobil baru, karena masih baru, enak pasti ya kan. Iya. Enak semua. Enak semua gitu kan, dalamnya bagus, AC dingin tuh udah pasti. Tapi kalau mobil udah umurnya di atas 10 tahun, udah kelihatan tuh. Yang ininya kendor lah, yang remnya jadi rada jauh lah, ya udah macam-macam. Paling kalau udah yang umurnya udah, let's say tadi ngomong mobil klasik kan sebutannya adalah mobil 40 tahun mundur ya kan. Ya udah macam-macam deh. Udah macam-macam ininya apa ceritanya gitu kan. Yang paling parah yang pernah lo amin lagi nganterin mobil apa gitu tiba-tiba? Paling parah nggak ada yang paling parah, semuanya pasti punya masalah. Iya kan, dari yang remnya Blok. hilang-hilangan gitu kan, lo belok lo udah ancang-ancang karena mungkin steering house-nya udah kenapa-napa. Kayaknya gue udah belok setengah putaran, apa mobil masih lurus aja gitu kan. Terus Sorry, tapi dari segala kekurangan atau kekendoran ya setelah 10 tahun ke atas, secara rata-rata aja ya, menurut lo mobil-mobil lawas itu masih lebih mantap yang made in Japan atau Eropa atau Amerika, bro? Oke. Eropa, Amerika, Asia ya, gue bilang Asia Oke, aja ya, Asia, boleh. karena ada Australia, ada Korea juga. Jadi gini, mobil-mobil non Asia terkadang build quality-nya udah oke. Cuma karena dia salah hidup di Indonesia kayaknya ya. Salah hidup. Iya kan? Jadi bukan salah hidup, sebenarnya cuacanya Indonesia kan agak Ekstrim ya? brutal kan. Panas nggak masalah mungkin, asal kering. Iya. Humid ini yang bahaya kan. Iya sih. Nggak cuma buat body, nggak cuma buat karet, tapi juga buat electricity juga kan. Electrical tuh kayaknya oke-oke aja, nggak ada yang digigit tikus atau dijamper, tapi taunya soketnya berjamur karena lembab ya kan. Iya, benar-benar. Cat kayaknya kita udah nyuci bagus segala macam, karena masih ada selip-selipan di pintu, akhirnya jadi bunga karat atau gimana gitu kan. Aduh, jadi sebenarnya tantangannya ya, gue bilang tantangannya punya kendaraan yang udah umurnya udah lumayan gitu, pasti cuaca nomor satu. Yang non Asia ya. Non Asia ya, karena Asia juga mungkin plus minus ada yang cuaca mirip-mirip gitu ya. Jadi mungkin mereka juga R&D-nya juga deket sih pasar Indonesia gitu kan. Jadi akhirnya mereka risetnya sedalam disesuaikan sama climate Indonesia gitu. Mobil lawas Asia yang cukup populer lah kira-kira saat ini. Kan kalau Eropa mah banyak banget kan, Banyak mobil banget klasik brandnya, ya. betul. Kalau Asia kan mungkin banyak yang belum terlalu ini ya. Kira mobil apa sih mobil Asianya? Kita kembali lagi ke tahun 70-an kan kayaknya produk Jepang baru membanjiri pasar Indonesia kan tahun 70-an. Ya, ada beberapa macam-macam, ada beberapa brand lah ya. Memang produk Eropa dan Amerika lebih dulu. Dari tahun berapa? Mungkin tahun sebelum merdeka pun udah banyak gitu mobil-mobil brand non Jepang atau non Asia gitu, Amerika. Chevrolet dulu tuh. Terus kayak Sunan Solo pemilik mobil Benz. pertama kan Benz kan. Ya. Itu mobil Eropa dan Amerika duluan kayaknya yang duluan kan. Nah, di saat tahun 70-an produk Jepang banyak membanjiri, kemudian juga segi pricingnya juga lebih affordable, rawatannya juga kayaknya nggak susah-susah amat, akhirnya banyak kan, langsung booming tuh tahun 70-an sampai mungkin sampai sekarang. Akhirnya brand Eropa bukan yang nggak ada, cuman tetap ada kuenya yang makin kecil. Apalagi brand Amerika kan sempat on off ya, kita tahu kan, ada nggak ada lagi nggak ada lagi. Ya ini macem-macem lah. Kalau yang brand non Jepang tuh mungkin ada
harus ada perlakuan khusus kali ya. Oke. Iya, gitu. Dan mungkin lebih parah climate kita nggak sih bro daripada climate di Eropa Amerika yang mengalami winter yang juga bisa minus cuacanya. Oke. Di Eropa negara subtropis berarti ya? Iya. Oke. Negara subtropis bisa jadi bahaya atau resiko buat mobil di saat salju atau es segala macam itu dicairin pakai garam kan. Nah itu jadi rusak. Kalau nggak pakai garam itu misalnya harsh condition dingin gitu ya. Paling parah cat lo paling kusem. Ya, kecuali kebersihinnya pakai sekop ya. Itu dia. Tapi kan ngabisin waktu ya, salju lu bersihin, jalanannya lu bersihin pakai sekop gitu kan, waduh time consuming. Oke. Jadi nggak cuma mobil Eropa aja, tapi juga ya garam sih kalau itu kalau yang di subtropis. Oke, most people kita break dulu, ini seru abis nih ngomongin mobil-mobil lawas sama expertnya. Yes. Gue mau tanya nanti dia sebagai junior dulu gimana. We'll be right back, don't go anywhere. Most Auto Show. Kalau gue pernah bahas sama Rizky, kayak film-film Fast and Furious itu kayak USA versus Japan gitu kan. Si Domnya pakai muscle car, terus dulu Paul Walker-nya pakai yang Skyline ya kan. Kalau lo sendiri ada preference juga nih antara mobil-mobil muscle car atau untuk apalagi untuk lo otak-atik gitu ya. Lo kulik itu lebih seru mobil-mobil mana nih? Kalau bicara simplicity, kadang Amerika lebih simple, teknologi lebih simple. Cuma semuanya berat. Iya kan? Engine berat, mesinnya V8 kan rata-rata kan? Yang Hemi, yang LS, yang waduh, mesinnya pasti 8 silinder ya kan, pakai supercharge. Jarang lah saat itu mobil Amerika jarang pakai turbo kan. Sedangkan kalau Jepang lebih compact. Tapi gimana ceritanya bisa mengekstraksi output dengan size engine yang nggak terlalu besar gitu kan. Beda ini kan, beda koridornya gitu. Kalau yang Amerika lebih seneng semuanya serba besar dan suaranya menggelegar, sedangkan kalau yang mobil Jepang compact, kemudian turbo tapi irit, suaranya halus-halus gitu kan, tapi toto kencang gitu. Nah itu kayak gitu tuh bedanya seperti itu. Kalau tadi tanya preferensi, kayaknya gue lebih seneng yang simple yang compact aja deh. Jepang Datsun. Iya, yang kayaknya lebih ke sana ya gitu. Meskipun gue bukannya anti mobil Amerika, enggak. Gue juga seneng beberapa mobil Amerika itu keren ya gitu ya, bagus gitu. Terus mobil Eropa juga banyak lah yang awalnya gue dari situ belajar mobil-mobil tua tuh sebenarnya malah dari mobil Eropa ya. Soalnya mobil Eropa emang lebih banyak komunitinya. Tapi berwarna sebenarnya. Berwarna, mobil Eropa tuh berwarna. Kayak gue juga masuk dulu, bukan masuk sih banyak kenal sama anak-anak E39 dari dia juga ini sebenarnya. Kejeblos juga jadi ya lucu lah pokoknya. Banyak cerita lucu sebenarnya. Tapi paling ini top 3 lah mobil lawas yang paling berkesan. Yang terkesan gua pernah sekali bawa Alfa Romeo punya salah satu senior lah ya. Yang which is gua inget banget waktu kecil gue SD ada beberapa tetangga gue berapa rumah dari gue dia punya mobil yang serupa ya. Gue jangan-jangan mobil yang sama, gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu, bisa jadi aja. Kan langka itu. Ya bentuknya lucu banget, kecil gitu kan. Alfa Romeo kan kecil, compact gitu, 2 pintu. Terus ini kok beda ya bentuknya sama mobil-mobil Eropa yang lain, terutama mobil Italia yang lain gitu ya kan. Terus pas gue tetangga gue itu manasin, suaranya enak banget ya, merdu banget gitu. Padahal cc cuma 1.300 gitu. Alfa Romeo apa sih? Alfa Romeo GT 1.300 Junior. Itu tetangga gue tuh warnanya warnanya kayak coklat krem gitu-gitulah. Nah kemudian terus berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya gue ketemu seorang ini, dia punya mobil yang tipenya sama, warnanya tapi kuning. Terus lo coba. Terus zaman gua kerja di media yang terdahulu banget, gua liput, kemudian ya udah dilihat, lu cobain aja gitu, cobain muter, bilang wah ini ternyata ini nih mobil enak banget ya. Salahnya
mobil setir kiri kemudian dibikin jadi setir kanan, pasti ada yang something, ada yang aneh nih. Offset, duduknya offset. Oh ya sudah, jadi drawbacknya cuma posisi duduk. Tapi overall mobilnya dari bentuk, dari mesin, dari handling oke lah. Tapi di yang 2 pintu ini Alfa Romeo semacam sports car juga atau dia lebih ya sports car sih. Sports car. Apa dulu sempat banyak mobil-mobil seperti ini masuk ke Indonesia atau memang kita bicara Alfa Romeo aja ya. Alfa Romeo dulu ada APM-nya di sini. PT Karya Satria kan. Nah, kemudian dari tahun 70-an awal, 60-an akhir, 70-an awal sampai akhirnya tahun 78 kalau nggak salah terakhir dia jualan, karena memang pembatasan merek kendaraan ya di Indonesia sempat ada seperti itu ya. Alfa Romeo termasuk yang kena kartu merah lah ya, keluar gitu jadinya. Out. Iya, padahal produknya oke. Nah, terus lanjut lagi tadi top 3 ya? Iya, top 3. Top 3. Ada satu BMW 2002. Jadi BMW 2002. Lu pasti paham kan? Namanya kayak baru. Padahal itu tipenya, bukan tahunnya. Tahunnya tahun berapa tuh? Kasih tahu. 72, 71 lah. Yang tadi Alfa Romeo yang gue coba itu tahun 69. Sambil searching di Google nanti. Monggo cari. Nah, salah satu yang pernah gue icip ini, salah satu ownernya orangnya detail banget sampai dia beli baut. Harus ke showroom BMW, which is dia pesan lagi ke Jerman ya kan. Baut baut wiper apa buat apa saya lupa deh. Pokoknya gitu-gitu. Jadi ada GmbH-nya gitu. Aduh, jadi untuk satu baut atau sekrup nunggu 2 minggu. Udah gini, ntar kayaknya karet itu kurang 2 minggu lagi. Gitu lagi. Mobilnya running, mobilnya jalan normal. Berarti pristine condition ya. Pristine condition. Cobain itu gimana rasanya? Itu kayak mobil baru Ki. Asli semuanya. Lu duduk, lu starter, jreng gitu. Nggak ada tuh yang starter yang nggak ada cerita tuh, nggak ada cerita. Starter langsung cing gitu. Ih, lu nginjek pedal kopling, pedal-pedalnya semua itu bener-bener like a new car. Gila nih mobil nih. Kebayang gila banget. Tapi dia pakai sehari-hari, dia pakai apa? Dia sehari-hari naik motor bebek. banyak loh gitu. Ya ada mobil lain tapi dia hari-hari dia seneng aktivitas naik motor. Tapi mobil itu ada. Terus gue cobain bilang, aduh gila mobil oke banget ya. Dah sekali gue itu beruntung banget. Ya salah satu mobil yang mobil Eropa yang gue suka, yaitu salah satunya BMW itu. Kemudian yang top 3 ya, terakhir. Kalau ini gue udah kebanyakan kedoktrin sejak gue kecil. Bokap bilang, itu keren tuh, itu mobil itu keren loh, mesinnya di belakang lalala. Gue mikir mesin di belakang pasti VW kan. Iya kan. Itu mesinnya di belakang kayak VW, tapi gue bilang ya kayak VW tapi VW balap. Bukan VW balap, itu bukan VW balap, itu Porsche gitu. Ya udahlah, terus ya gue belajar sendiri 2011 sampai akhirnya tahun 2000, lupa 2009, 2010 apa 2011 antara 3 tahun itu di event yang mobil klasik. Karena gue ikut bantu-bantu, gue harus handling mobil-mobil itu kan. Mesti unload dari towing, kemudian gue mesti tata parkir segala macam sampai selesai acara gue mesti ngurus lagi gitu kan. Kebetulan pas udah selesai acara si owner bilang, saya nggak bisa ambil malam ini, suruh bawain itu. Coba ditaruh di parkir yang proper, nanti besok pagi saya ambil gitu kan. Ya udah. Tadinya kan gue cuma unload dari truk, kemudian parkir, terus udah gitu kan. Pas udah unloading, wah nih, asik kali ya muterin satu gedungnya gitu kan. Nah, udah gue coba zreng gitu kan. Wah gila emang, akhirnya yang dulu kedoktrin nama bokap gue Porsche 911, gue nyetir unitnya gitu. Itu 911 yang generasi 7 MK Carrera tahun berapa ya? Tahun 70 something deh. Berarti masih 98. Apanya? Kode bodinya enggak sih, udah sebelum G series itu. Sebelum G series. Yang masih member chrome gitu kan. Yang kayak mobil-mobil tua zaman dulu banget, masih semua serba bling. Semua analog lah. Masih bulat-bulat. Iya, semua analog gitu. Kulitnya masih, jahitannya masih, wah. Iya. Gue pernah lihat di salah satu program TV soal sports car countdown top 10 gitu ya. Porsche yang zaman itu kalau nggak salah turbonya suka tiba-tiba
nggak bisa dikontrol ya. Oke, nah itu di 911 ini di luar, kebetulan yang gue coba 911 turbo, bukan 911 turbo, tapi 911 Carrera biasa. Nah 911 turbo itu pas launching tahun 70, 74 apa 75 gitu ya. Turbonya tuh gede banget. Ya, di saat dia itu ya. Di saat orang accelerate gitu ya, saat gitu, emang nggak ada apa-apa. Tapi di saat dia boostnya masuk, wah itu lu kalau nggak siap sih bahaya banget. Jadi kalau di beberapa fans Porsche ya, kalau bilang 911 turbo yang itu 930 ya, 930 itu Widowmaker sebutannya. Ngeri banget ya. Ngeri banget. Begitu keluar pas di RPM busnya. Iya. Terus ini lu bener-bener wah. Kalau itu pas busnya masuk lu dibelokan, kelar. Aduh, lu itu bener-bener mengerikan itu mengerikan. Jadi sampai itu istilah Widowmaker, kemudian harus ada trik khusus yang bisa bawa 911 turbo yang awal-awal itu ya. Jadi Porsche cepat revisi kok pas tahun 78. Memang, dia keluar yang engine lebih besar tapi dengan braking system yang jauh lebih baik. Kalau nggak salah braking sistemnya pakai mobil balap apa tuh, grup C Le Mans ya. 917. 917. Iya. Remnya pakai itu. Mau nggak mau karena wah lu gila lu. Remnya aja sampai pakai punya mobil harus gitu karena performance banget gitu. Karena itu udah mesin di belakang yang timbul tiba-tiba gitu. Kita mau break dulu sebentar ya. Most people, ini seru banget obrolannya. Tapi jangan kemana-mana. We'll be back in just a few minutes. Most Auto Show. Ngobrol sama Didot juga sama Rizky mengenai mobil-mobil klasik, tapi ini kita ada angle lain hari ini yang nggak kalah pentingnya, yaitu soal safety. Iya, makanya kalau kita ngomongin safety, lebih baik kita langsung tanya sama pakarnya. Nah, kebetulan kita udah terhubung langsung dengan Sony Susmana nih dari Safety Driving Consultant Indonesia. Selamat petang Pak, apa kabar? Selamat petang, kabar baik, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, thank you. Oke, Mas Sony, singkat aja nih. Jadi kemarin ini kan belum lama ada sebuah insiden lah, bukan insiden sih apa suatu berita yang sebenarnya kita juga jadi viral gitu. Ada sekumpulan atau iring-iringan mobil ya, mobil-mobil mewah yang ditegur atau diberhentikan oleh polisi di tol Andara saat melakukan dokumentasi karena mengganggu pengguna jalan lain. Nah, kita nggak mau memperpanjang kisruhnya gitu ya, tapi kita mau mengangkat dari sisi safety-nya nih. Coba kita mau sebenarnya hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan baik saat berkendara sendiri atau iring-iringan, baik mau di jalan tol maupun di jalan biasa, itu sebenarnya gimana sih, Mas? Jadi gini, yang namanya di tol ini aktivitasnya berbahaya. Karena kecepatannya rata-rata tinggi dan ada batas minimalnya, dan itu 60 km per jam itu udah cukup kencang. Jadi memang kalau kita bicara jalan tol, aktivitas yang diperbolehkan hanya mengemudi. Ya, aturan di jalan tol ini harus benar-benar dipatuhi ya. Acuannya apa sih? Acuannya itu keamanan, kemudian kelancaran dan ketertiban. Ada batas kecepatan. Nah, kecepatannya harus selaras. Ada lajur paling kiri, ada batas kecepatannya kalau nggak salah 60, lajur kanan kalau 2 lajur itu 80, kalau 3 lajur berarti 100, dan itu dipastikan ketika lajur tengah atau sebelah kanan itu hanya untuk mendahului. Kemudian di jalan tol tidak boleh agresif, itu fix untuk menghindari ditabrak dan menabrak. Terus tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh. Nah, ini penting sekali nih. Lah kita yang sudah ada di dalam mobil pakai safety belt aja bisa celaka, apalagi kita mengeluarkan anggota tubuh. Nah, berkaca kepada kasus yang kemarin ini, pertanyaannya adalah boleh nggak sih kita melakukan aktivitas lain selain mengemudi di jalan tol? Boleh. Yang harus dilakukan adalah memberikan pelaporan untuk pengamanan. Pengamanan di sini bukan buat mereka, tetapi buat pengguna jalan lain. Karena yang mereka lakukan aktivitasnya sudah diperhitungkan secara matang ya. Baik itu kecelakaannya, risiko data dan sebagainya, mereka udah hitung. Sehingga polisi atau pengelola jalan tol wajib
memberikan pengamanan buat pengguna jalan lain. Oke. Jadi supaya pengguna jalan lain itu bisa melintas dengan selamat gitu ya Mas ya? Iya, benar sekali. Tidak terganggu lah ya dengan. Jadi intinya sebenarnya untuk kegiatan dokumentasi diperbolehkan asal melakukan izin dan dikawal lah ibaratnya pengamanan oleh kepolisian untuk pengguna jalan lainnya. Iya, betul sekali. Dan itu kan ada aturan-aturan yang harus dipenuhi nih ya. Iya. Salah satu pengamanan itu, dari pengamanan itu kan kita dikasih batasan-batasan untuk melakukan aktivitas yang memang tidak berbahaya. Karena di situ kita juga akan ditanya gitu loh, apa aja sih aktivitasnya? Kalau bikin film ngapain sih? Kalau apa aja gitu kan? Selfie. Iya, selfie. Iya. Benar-benar. Kemudian kalau perlu malah jalan tolnya ditutup. Ini kebaikan bersama kan? Betul. Iya. Tapi kalau misalnya konvoy, entah mobil klasik atau mobil sport kayak kemarin kalau nggak salah mobil sport ya, itu ada batas jumlah konvoy nggak sih? Iring-iringannya gitu Pak? Sebenarnya kalau bicara batas konvoy sih sah-sah aja berapapun ya, apalagi sekarang konvoy sampai puluh mobil gitu kan supaya catching, kemudian dikasih sweeper di belakang, kemudian dikasih captain di depan. Menurut gua nggak smart lah, karena biasanya komunitas otomotif sekarang mereka udah membagi rangkaian dari konvoy per 5 mobil, kelompok per 7 mobil gitu ya. Iya. Siap. Gua gini, harusnya memang kalau kita bicara otomotif itu komunitas-komunitas harus sudah masuk di Ikatan Motor Indonesia. Karena di Ikatan Motor Indonesia ini mereka dibina, dibimbing, diberikan edukasi tentang bahaya-bahaya dan apa yang harus mereka lakukan, dan termasuk memberikan informasi-informasi kepada pengguna jalan lain. Betul. Gitu. Siap. Jadi dijadikan sebagai corong juga untuk safety driving ya, justru komunitas-komunitas ini ya. Benar, kalau di ini begitu semua. Yang tergabung di Ikatan Motor Indonesia ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak ya. Semoga kita bisa berkendara dengan aman dan tidak tiba-tiba improvisasi di jalan tol pengen foto-foto. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih infonya. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih, sama-sama. Oke, balik lagi Mas Didot. Yes. Jadi terakhir nih ya, mungkin buat para most people yang ingin memulai, banyak sultan-sultan juga loh most people ingin membeli, memiliki ya mobil klasik atau mobil lawas lah. Ya. Ada nggak tipsnya memilih nih? Memilih jangan sampai kejeblos nih. Soalnya kalau udah kejeblos pasti parah, ya nggak? Ya. Ini bisa kita lihat dari beberapa konteks. Jadi biasanya kalau misalnya tadi lu bilang sultan-sultan, di saat mobil itu baru ada lagi ngetop, mungkin mereka masih muda. Belum punya kemampuan ya, belum bisa beli lah. Sekarang mereka udah kerja, udah punya pemasukan yang oke segala macam, gue beli gitu kan. Oke. Satu, apa yang dia suka pada saat dulu mobil itu. Kalau dia masih inget ya, mobil apa, mobil A, mobil B, mobil C, gue suka mobil itu, gue beli. Nah, itu bisa. Terus ada juga yang sekarang baru seneng mobil. Jadi nostalgic, lebih ke nostalgic yang pertama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin memang baru seneng mobil klasiknya sekarang, mobil lamanya baru sekarang karena ngeliat keren bentuknya gitu kan, kayaknya dipakai daily bisa, atau gua ngerawatnya kayaknya nggak susah gitu. Nah, itu bisa juga. Jadi kembali lagi, memilih mobil yang sudah berumur itu lu harus passionnya di mana, passionnya mobil apa sih. Gua nggak bisa bilang mobil Jepang lebih gampang bro, belum tentu. Ternyata dia punya kemampuan untuk punya ngerawat mobil Eropa atau Amerika, nggak masalah dong, ya kan? Betul. Jadi lebih ke preferensi masing-masing. Lu pengennya kayak gimana? Apa pengennya yang apa? Kemudian yang mesti dari awal itu mesti komit. Jadi gue beli nih, gue seneng karena gue seneng modelnya, gue seneng karena teman gue banyak pakai. Nah ini agak bahaya nih. Teman gue banyak pakai nih, gue juga dong gitu. Tapi pas itu gue nggak bisa ngerawatnya. Dan tuh mobil jadi ngumpulin debu doang di garasi kan. Nah itu jangan, jadi mesti yang pertama komit. Kemudian sebelum akhirnya purchase mobilnya, ada baiknya belajar dulu deh. Ntar udah beli, sebenarnya Honda nggak ada bro, udah susah, salah beli ya kan. Tapi yang pasti setiap mobil mobil lawas itu pasti ada parts yang harus kita restore dulu gitu ibaratnya. Bener Dor. Iya. Bener dong. Gelang dos. Iya. Jadi memang
tidak semudah mobil baru, jelas lah ya, mobil lawas pasti ada parts bagian-bagian yang tricky. Ada PR-nya lah ada intinya. PR-nya gitu kan. Harus diingat juga itu. Ya, ada baiknya ketersediaan parts lu pastikan dulu ya kan. Ada nih, beli di mana, harganya sekian. Oh yaudah, yang penting ada. Percuma harganya murah kalau nggak ada. Iya. Iya kan, percuma aja gitu. Akhirnya eBay lagi, luar lagi segala macam, itu kan cost. Jadi komitmen bahwa gue akan menggunakan mobil ini, ngerawat mobil ini, tapi sebelum lu komit, jadi mesti lihat lagi apa ketersediaannya. Kemudian ketersediaan partnya ada, bengkelnya di mana ya? Bengkelnya ada. Aduh maaf Pak, montir yang biasa megang itu udah nggak ada, ya kan? Pusing deh, ya kan? Jadi kalau memang punya kemampuan segala-galanya, sultan itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau bagi yang go for it, tapi kalau misalnya yang common people gitu kan, lu mesti mikirin lagi lah gitu ya. Kalau gue suka yang faktor jangan ikut-ikutan. Iya. Tapi kalau gue nih Om, biasanya gue bengkel BMW, dia langsung ngasih tahu sini bengkel VW, bengkel Citroen, bengkel Peugeot, bengkel Volvo, tahu semua udah kayak ensiklopedi. Jadi kalau mau beli mobil klasik gue pasti yakin benar. Cuma bisa nyambungin aja gitu kan. Siap. Oke, ini sayang banget waktu kita udah selesai, tapi off air kita lanjut ngobrol lagi. Sorry banget most people nggak bisa ikut obrolan kita setelah ini, tapi makasih banyak sudah tune in. Sampai ketemu minggu depan ya di episode selanjutnya Most Auto Show. Rizky, thank you very much. Makasih banyak. Tino, terima kasih banyak. Thank you. Sukses untuk Anda dan semoga sehat terus. Amin. Non reaktif terus dan bisa berkarya terus, dan semoga Omikron bisa teratasi. Dan semoga garasinya akan terisi oleh mobil-mobil klasik. Amin. Brother. Oke, see you next time. Bye bye. Most Auto Show.